Kemendikbud Parpora Kota Cimahi, serta yang kami hormati para narasumber yang telah hadir di hadapan kita bersama, dan tentunya yang kami banggakan para peserta Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Pariwisata tahun 2017. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, bahwasanya kita bersama dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Salawat serta salam tetap tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kerabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih memeriahkan acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita lihat dan apresiasi terlebih dahulu penampilan dari adik-adik kita dari Sanggar Rengganis yang akan bawakan satu tarian pembukaan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dengan awan metro kamu kan kenapa kamu yang pasukan Here we
Boleh tepuk tangan yang meriah. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pak Ero Busnadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda Olahraga, Bapak PLT, karena kalau tidak disebutkan PLT-nya Pak Herman sok ngambek Pak, jadi kita namanya PLT-nya. Yang kami hormati narasumber, khususon Ketua PHRI Jawa Barat. Kayaknya kita patut mengapresiasi bahwa Ketua PHRI Jawa Barat bisa hadir. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Bapak, Ibu, narasumber lainnya, baik dari akademisi maupun dari praktisi yang kami hormati, serta peserta forum komunikasi pengusaha jasa pariwisata Kota Cimahi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan laporan ini, permohonan maaf kami sampaikan atas nama panitia, khususnya kepada Pak Kepala Disbud Bapora, bahwa seyogianya peserta ini kami undang 75 orang, tapi yang hadir kayaknya ini macet di jalan, jadi baru segini dan nanti menyusul Pak. Mudah-mudahan nanti pas kita membentuk forum Pak Herman, ini bisa bila perlu 100 orang lah. Ini sebagai arahan Menteri Pariwisata bahwa dalam mengembangkan dunia pariwisata perlu dikembangkan kegiatan promosi, kemudian pembangunan destinasi wisata dan pembangunan SDM pariwisata, di mana kegiatan tersebut harus berjalan paralel, sinergis dan maksimal.
dalam konteks membangun SDM pariwisata, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memandang perlu untuk memberikan pemahaman terkait usaha jasa pariwisata kepada peserta melalui diskusi yang lebih terarah, sehingga dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, termasuk masalah dan harapan perubahan berkaitan dengan pengembangan usaha jasa pariwisata di Kota Cimahi. Kiranya kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Kadisbud Parpora Kota Cimahi untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pembentukan forum komunikasi pengusaha jasa pariwisata di Kota Cimahi tahun 2017 ini. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hera Kusnadi sebagai Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Disbud Parpora yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Wali Kota Cimahi yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Disbud Parpora Kota Cimahi yang kami hormati Bapak Haji Efli Hanafiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Lulus Paknya. Sampurasun. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para narasumber, di sini ada Pak Hendra, Pak Hendra hadir pribadi saya. Ya, Ibu Diana, selamat pagi Ibu Diana. Alhamdulillah beliau mitra kita sepanjang masa. Amin Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan dari Disbud Parpora dan yang saya banggakan tentunya para peserta serta hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa visi untuk warga terpilih adalah Cimahi baru yang maju, agamis dan budaya. Itu yang jadi acuan kita dengan lima misinya, dan mudah-mudahan semua sudah dipahami. Dan insya Allah Pak Ero kalau perlu sosialisasikan sekarang terhadap rekan-rekan dari pengusaha pariwisata ini. Hadirin sekalian, dengan keterbatasan sumber daya alam, Kota Cimahi harus mampu menggali kreativitas untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang layak dikunjungi bagi wisatawan. Nah, alhamdulillah tahun kemarin katanya kita walaupun kecil secara nominal 9 miliar dari sektor pariwisata, mungkin dari hotel dan restorannya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan pendapatan daerah, juga khusus bisa lebih mensejahterakan masyarakat Kota Cimahi. Sejalan dengan tersebut, dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Kota Cimahi maupun sebagai upaya untuk menjadi tuan rumah yang baik serta peningkatan pelayanan prima kepada wisatawan, diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman tentang kepariwisataan sehingga menjadi pendukung tumbuhnya iklim kepariwisataan dan menjiwai nilai kearifan budaya lokal. Hadirin sekalian yang berbahagia, harapan saya dari kegiatan ini yang lebih utama adalah selain terbentuknya forum komunikasi, ya, juga saya berharap bisa lebih membangun citra positif usaha
jasa pariwisata di Kota Cimahi, khususnya dalam rangka melayani wisatawan. Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Pariwisata secara resmi saya nyatakan dibuka. Bila dimudahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi 19 Desember 2017, Wali Kota Cimahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajai Muhammad. Mudah-mudahan acara Forum Komunikasi Jasa Pariwisata yang khususnya diadakan oleh pemerintahan Kota Cimahi, yaitu oleh Dinas Budaya Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Mudah-mudahan acara ini lancar dan ada selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pembentukan Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Pariwisata tahun 2017. Untuk itu, saya atas nama pembawa acara mohon pamit. Bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bapak Ibu, kami harap kita beri terlebih dahulu kurang lebih 10 menit ke depan sambil kita tunggu pemaparan materi dari narasumber. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu mempersilakan untuk menikmati kopi break yang telah disediakan. Pada hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim di ruangan ini. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah atau dari tempat kerja ke tempat ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semua, demi untuk kemajuan Kota Cimahi dan untuk kemajuan kita semua dalam bidang kepariwisataan. Baiklah, mungkin Ibu dan Bapak kita panggil narasumber kita ke depan. Kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Diana Simanjuntak. Beliau sebagai dosen Stifar Yapri Aktiva Bandung dan juga Aditur Hotel dan Restoran. Kemudian juga yang kedua narasumber kita Bapak Herman Muhtar, beliau sebagai Ketua PHRI Jawa Barat. Dan ketiga adalah Bapak Dr. Ananta, beliau sebagai dosen STP Bandung. Barangkali ketiga narasumber ini kita panggil ke depan saja untuk kita panelkan diskusi ini, ya, supaya cepat. Untuk menghemat waktu, mungkin Ibu dan Bapak dipersilahkan ke depan. Bu narasumber.
Untuk menyingkat waktu, mangga dipersilakan ke Bapak Herman Muchtar untuk menyampaikan paparannya yang mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Saya hari ini 3 acara penting, Pak. Saya harus juga bicara di Hotel Tran karena ada seminar MAIS nasional. Tapi karena saya ditelepon Pak Tito, ya. Dan wali kota ini junior saya di Kadin. Makanya saya berusaha untuk datang ke sini gitu. Karena saya tahu persis di sini ini masih baru, Kota Cimahi ini baru. Tapi saja Pak Kadis seperti okupasinya bagus. Ya. Makanya ini kita banyak yang keliru. Ya. Contoh saja. Ya. Coba tanya berapa sih Wisman datang ke Jawa Barat? Kata gubernur, wakil gubernur dan sebagainya 1.700.000. Jadi bingung, siapa yang bikin bingung pejabat kita nih siapa? Ya. Dari zaman jahiliyah ini nih, kita mentargetkan itu 10% dari nasional, 10% dari nasional. Menteri pengennya itu menyatakan kepada presiden bahwa Wisman kita itu 12 juta. Tapi presiden kita bukan bodoh. Dia mengatakan data yang dia punya, yang dia telusuri ternyata hanya 10 juta. Wisman yang masuk ke Indonesia. Sedangkan Jawa Barat enak aja ngomong dengan tanpa malu kita mengatakan 1,7 juta. Dari mana angkanya? Ya. Sedangkan menteri mengatakan Wisman itu yang datang ke Indonesia ini 60% dari Bali, ya. 20% itu dari Jakarta, 10% dari Kepulauan Riau, dan 10% dibagikan semuanya termasuk Jawa Barat. Jadi kita bagian dari 10%. Kalau 10% dari 10 juta hanya 1 juta. 1 juta dibagikan lagi. Ini jangan asal ngomong ya. Saya nggak segan-segan ngomong, nggak apa-apa. Nah, jadi dengan kondisi kita seperti itu, ini harus kita sadar. Saya ingin, mungkin Pak Kabit ada di belakang, ya. Kita pengen mau sangat katakan. Kita ini harus serius. Ya, dia berpikir pengusaha. Kita harus merubah pola pikir pejabat kita ini dari birokrat oriented kepada bisnis oriented. Bukan saya minta Pak Kadis jadi tukang bisnis, enggak. Berpikir bisnis. Kalau nggak berpikir bisnis dia mau apa? Nggak ngerti dengan bisnis nggak akan bisa. Datanglah ke hotel ini nih. Gimana ya okupansi Anda berapa? Jangan datang ke sini Anda bayar pajak saya, kalau nggak bayar kita pasang plat kuning. Nggak bisa begitu, nggak bisa ya. Saya protes itu Pak Ema, ya Kadis Injak Kota Bandung. Saya telepon, Ema lagi di mana? Saya lagi ngontrol restoran hotel anggota Pak Herman. Oh salah, situ belum lapor ke saya, kepala sukunya lapor ke saya dulu. Besok kita ketemu. Saya tanyakan berapa sih target Anda berapa? 4%. 4% nggak usah diacak-acak, saya jamin 4% naik. Karena waktu itu kan ada PON ya kan, saya juga pintar juga gitu. Ada PON, jadi memang ya kita memang melebihi. Dia datang, memang kita makan, dia datang makan. Selamat ya, terima kasih. Target saya udah melebihi target, gitu kan? Ya memang udah saya ngomong, nggak usah diacak-acak, tapi target akan tercapai. Nah maksud saya tuh begini, kalau ada kawan-kawan ini nih, ya ada masalah, PP1 itu wajib, kita mungut, gitu kan? Tapi sekarang gimana coba? Tadi saya ngomong, tarif hotel kita ini 30% di bawah tarif hotel tahun 2013-2014. Saya sendiri, mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga meningkat Bu. Hatur nuhun Pak. Mungkin yang kedua kita pertanyaan mungkin nanti saja ya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Baik Ibu, mangga. Para Bapak dan Ibu sudah tidak asing mendengar sertifikasi kompetensi. Ya, kira-kira di antara Bapak dan Ibu, kira-kira kalau kita mendengar sertifikasi kompetensi itu arahnya kemana? Ke pelatihan. Barangkali yang lain bisa memberikan pendapat. Kenapa sih agak heboh-heboh, baik di media, di mana-mana, sertifikasi kompetensi gitu? Ya. Kenapa sih menurut Ibu kira-kira kenapa penting? Kompetensi
Yang penting kita sudah melihat ada satu dinamika baik nasional maupun global. Ternyata kepariwisataan itu begitu dinamis sehingga kita mengambil bagian. Filosofi mengatakan bahwa pariwisata prasna arta buana, artinya bahwa pariwisata itu bisa membawa kesejahteraan dunia. Benar apa enggak, Bu? Siapa yang pengusaha makanan? Iya. Apakah Ibu mendapatkan kesejahteraan dari usaha yang Ibu jalani? Iya. Pengusaha hotel, Pak Paulus tadi, berapa banyak karyawan yang disejahterakan di sini? Berapa banyak tamu juga yang disejahterakan juga di tempat ini. Nah itu dulu, bahwa memang pariwisata itu bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Yang harus dipenuhi. Tidak semua usaha pariwisata berdiri begitu saja. Ada satu kewajiban, ada kriteria, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Baik sebagai warga negara yang punya kewajiban terhadap pemerintah, termasuk kewajiban apa yang harus kita berikan kepada wisatawan, kepada tamu secara bertanggung jawab. Nah, saya lebih menyoroti dari sisi SDM-nya, dari sumber daya manusianya. Nah, dulu ini nggak ada. Kenapa orang harus punya sertifikat? Sertifikat sama nggak Bapak dan Ibu dengan ijazah? Bedanya apa Bapak Ibu? Sertifikat lebih ke skill, ijazah lebih ke akademis. Ijazah itu tanda menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Ibu dulu waktu sekolah ada nilai 75, ada nilai 80, ada nilai 90, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Di sertifikat tidak ada jenjang nilai seperti itu. Hanya ada kompeten atau tidak kompeten. Jadi kalau ada yang dipersyaratkan dari A sampai Z di dalam satu keahlian meliputi pengetahuannya. Jadi tidak hanya skillnya dan bisa dibuktikan berupa tentunya harus tertulis. Jadi bukan katanya-katanya. Pak, saya udah pernah, tapi nggak ada portofolio yang menunjukkan pengalaman kerjanya. Nah, dengan demikian yang bersangkutan bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, ini yang harus dilakukan. Dengan demikian, baik pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, BNSP, LSP bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan SDM pariwisata Indonesia dan berpeluang untuk mengisi kesempatan kerja di luar Indonesia. Ini sudah menjelang siang, saya lihat ibu-ibu sudah mulai gelisah, bapak-bapak apalagi, ya, apalagi di sana sudah ada nanti makan siang. Tapi mohon dapat memberikan sewaktu sebentar saja, Pak Tito. Mohon kalau misalkan nanti saya melebihi waktu dikasih kode Pak ya. Jadi biar jelas, gitu ya. Oke, tadi sudah sangat banyak dari Bu Diana. Saya dengan Bu Diana ini sebetulnya kita berkecimpung sama-sama di bidang pendidikan. Saya juga kebetulan lama di praktisi. Saya di hotel dulu Pak, hampir 10 tahun. Lalu saya melanjutkan di bidang pendidikan. Kebetulan di amatir saya di ST Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu mau nginep di sana, itu bisa lihat kacau semua kayak di akuarium. Bedanya kalau ikan kita lihatnya, kita dari luar ikannya di akuarium. Ini kalau kita jadi ikannya Pak. Jadi ikannya yang melihat ke kita, gitu. Jadi kita seolah-olah akuariumnya di sana. Itu sebutnya bintang 12, Hydropolis Hotel, nggak salah, Aqua Hydropolis Hotel. Itu ada sekitar 180, jadi kayak gelembung-gelembung kayak gitu. Jadi seperti di film-film kayak gitu. Nah, yang saya bingung juga di Bandung atau di Indonesia umumnya ada yang mendeklar, wah saya bintang 6. Apa itu bintang 6? Ya, karena setahu saya dulu pada saat dulu sebelum terbitnya Permen tahun 2012 itu memang sampai 5 star diamond. Tapi kalau misalkan dia nyebutkan bintang 6 itu yang mana gitu kan?
Karena itu pemerintah dalam hal ini meluruskan dan memberikan suatu kebijakan bahwa sekarang akan ada yang namanya istilah perbintangan baru. Kalau dulu istilahnya ada hotel bintang, ada hotel melati. Bintang itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 berlian. Melati itu sampai melati berapa, Bu? Sampai 3. 1, 2, 3. Saya aja bingung, Bu. Perbedaan antara 1, 2, 3 itu apa? Padahal cuma sedikit, dia bintang 3, melati 3 atau melati 2, gitu ya. Nah, karena itu sekarang istilah bintang itu lebih disederhanakan. Jadi tidak ada lagi sekarang istilah hotel melati, tetapi hanya ada 2 kriteria. Apa saja, Ibu, Bapak? Hotel bintang dan non bintang. Dah, itu saja. Jadi masuknya nggak akan bingung. Oh, ini melati 1, melati 2, nanti pajaknya masuk ke melati 2. Atau pajaknya masuk melati 1. Terus bedanya apa gitu kan? Buat narasumber kita, aplaus ya. Dan 3 narasumber kita ini sudah menyampaikan materi-materi yang sangat berharga buat kita semua, terutama buat saya pribadi selaku pemerintahan yang insya Allah kami akan laksanakan secara bertahap, dan memang ada catatan Pak kami dari para narasumber. Sekali lagi aplaus buat narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan mungkin kita season yang berikutnya kita akan tanya jawab dengan narasumber kita. Nama saya Bu Teti Aryani, saya koordinator pusat oleh-oleh Cimahi, di mana POOC ini adalah gerai. Di sana di dalamnya terdapat 123 UKM yang tergabung. Di kami ada Mamin, Craft juga, dan yang lain-lainnya. Yang saya ingin diskusikan di sini mungkin sebagai PR, Pak, ya. Kami di sini betapa menyambut baik mengenai pariwisata Cimahi ini, di mana kuliner ataupun yang lain-lainnya adalah merupakan stakeholder juga dari pariwisata. Saya menganggap dalam forum komunikasi jasa wisata ini, kalau Cimahi itu mau maju arah wisata perlu dikeluarkan surat DUP secepat. Nah, jadi kepada para pemkot Cimahi itu mohon diberikan surat DUP secepatnya kepada yang hadir di sini. Perwakilan dari rumah makan pada suka. Jadi pada intinya Pak, saat ini beberapa rumah makan hampir dominan itu diberlakukan PP1 itu. Jadi kita kena PPM 10%, tapi sistemnya itu sekarang itu akan diberlakukan secara tidak serentak gitu. Jadi saya ada di Jalan Raya Cimahi, Amir Mahmud, di situ kan sudah banyak, malah sekarang ada WS, Warung Steak dan lain sebagainya yang memang secara manajemennya itu sudah manajemen modern, sedangkan kita rumah makan itu rata-rata masih manajemen konvensional. Nah, itu disamakan, akan diberlakukan PP1 yang memang diseragamkan, tetapi untuk pemilihannya itu tidak dipilih-pilih gitu. Pusat oleh-oleh Cimahi. Ini penting, saya katakan tadi, asosiasi, ya. Ini pentingnya Pemda ini paham, ya. Ada ekonomi kreatif, ada dinas perindustrian. Nah, ini apakah mereka ini paham nggak dengan potensi yang dipunyai oleh Cimahi? Itu pertama. Kalau nggak paham ya nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau paham, apa yang bisa diberikan Pemda untuk membantu mempromosikan ini nih? Ya, di Bandung itu saya tantang. Coba wali kota. Kalau memang kepala dinasnya serius, jangan nggak serius. Kalau kepala dinasnya serius, produk-produk yang dipunyai yang bagus-bagus diseleksi oleh PN boleh bisa masuk ke hotel. Ya, kalau nggak laku 2 bulan ganti produk baru, nggak laku 2 bulan ganti produk baru. Kemudian pengamen, saya tantang juga. Jadi jangan kepala dinas gede omong. Ini kepala dinas tuh suka datang-datang, Pak ini kita gini-gini. Saya tanyakan berapa orang yang siap para pengamen. Katanya 100, cuma ada 10. 10 mah gampang, paling 5 tahun kebagian 1 tuh hotel. Ya kan? 5 tahun paling kebagian 1 dengan jumlah hotel 475 yang ada di Kota Bandung. Gitu. Nah, jadi ini kembali lagi pentingnya tadi ada asosiasi, bikin asosiasi PRI ada, gitu kan? Ini yang bisa memfasilitasi, ada pemimpinnya.
Ya, yang perjuangkan kepentingan kita bersama. Bayar iuran yang rajin gitu. Ya, itu. Kemudian tadi masalah rumah makan PP1 ya 10%. Ya itu mah harus rata. Kalau kita katakan jujur sekarang, saya pernah pertemuan saya wali kota Bandung dengan kepala kanwil pajak Pak Dadar. Saya tanya orangnya masih ada di Sukamiskin. Saya bilang Pak Dadar, maaf ya, saya ini nakal, anggota saya juga nakal, anak buah Pak Dadar itu nakal, anak buah Pak Didi itu lebih nakal, gayus, bilang gitu. Sekarang hayu kenakalan kita kurangi, kenakalan kita kurangi, kan? Ya saya gimana? Saya omset kita 500 juta, kita harus bayarkan 50 juta. Paling kita bayarkan itu paling 10 juta. Tapi nyokok ke pejabat dari Pemda itu mungkin 5 juta, gitu kan? Nah sekarang kenakalan itu kita beransur-ansur, tapi jangan sekaligus. Saya yakin PAD-nya akan tercapai. Berapa PAD Kota Bandung pada saat itu tuh? Dari sektor besar cuma 200 miliar. Ini beransur tingkat target 205 miliar, 6 bulan 250 miliar. Ini yakin saya tercapai. Tetapi ada tetapinya, jangan hanya bisa pungut. Ini orang yang pungut, nggak ada upah pungut, gitu kan? Lakukan promosi nggak ada, di kemana aja itu duit, ya kan? Nah, jadi kita pun juga harus kena, nggak bisa. Jadi semuanya harus kena. Contoh sekarang, Airbnb untuk di hotel, orang punya hotel, ini hotel kita hotel Melati. Mereka nggak kena pajak, dia jual murah. Sedangkan kita punya hotel, dia bayar pajak, ya kan? Nah ini yang kita minta diperjuangkan, mereka juga harus kena pajak, ya, gitu, ya. Nah kemudian tadi masalah kompetensi, ini penting, ini saya hotel bintang cuma ada 3, cuma ada 1 bintang 3. Ya, ini betul pejabat juga paham ini. Kalau kompetensi itu sekiranya perlu diikuti itu tuh, tapi karena di sini ini tidak ada asosiasi PRI-nya, kita punya LSP yang terbaik di Indonesia, boleh tanya itu Kementerian BNSP, boleh tanya itu. Ya. Jadi pada tahun 2017 kita mendapatkan 4.800 sekian lebih, ya. Tapi karena di sini itu kan gratis, Kementerian Disnaker memberikan pada kita. Tapi kalau di sini ada, kita bisa kirim, Anda bisa kirim 10 orang kayak 10 orang, ya. Nah, sedangkan salah satu persyaratan untuk hotel bintang, saya hotel bintang nggak ada di sini, mendapatkan sertifikasi bintang itu minimal 51% harus punya kompetensi. Nah sekarang gimana dapatkan 51%? Ada hotel bintang 5, 10% itu juga enggak punya kompetensi, ya kan? Kenapa? Kenapa enggak? Kena bayar untuk kompetensi per orang tuh 600.000. Kalau dikirim 100 orang berapa juta itu duit, ya kan? Itu. Nah kemudian nanti ini karena nggak ada hotel bintang, ya, kita juga punya LSU. Jadi PRI Jabar itu lengkap. Kita punya LSP, kita dirikan LSU, punya kita sendiri, ya, punya kantor sendiri 6 lantai. Ya kan? Ya sekali datang itu cuma saya minta nanti bukan hanya forum ini saja, tapi PRI pun juga perlu dibentuk di sini nih. Itu, ya. Jadi sekali itu bisa sampaikan. Saya mohon maaf nggak bisa sampai selesai karena saya harus segera berangkat ke Jakarta, ya. Jadi yang silahkan datang aja ke kantor PRI Jalan Sukabumi nomor 42, ya. Yang mau ikut umroh tanggal 18 Februari. Jadi PRI Jabar ini 2 tahun sekali ngadain umroh. Ya, akhirat juga dipikirin gitu, ya, itu. Jadi mulai ikut murah, bisa dicicil lagi. Mau bayar 5 juta duluan, mau bayar 10 juta duluan, dicicil 3 tahun bisa. Tapi dalam minggu ini harus daftar segera, ya. Sekian biayanya 21.900.000, ya. Dari STP katanya menggadang lebih kurang 10 tuh katanya. Pak Wisnu ya, gitu nggak? Tuh jadi ya sama. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ikut, jadi sebagai narasumber diikutkan di situ sehingga kita berkomunikasi dengan para peserta mau bagaimana berikutnya. Jadi secara sosial, kemudian secara profesional kita berdiskusi di situ sehingga ada kegiatan. Nah, tentunya fasilitatornya adalah pemerintah, begitu Pak Nur. Sekarang nih usulan dari Ibu ya, mudah-mudahan kita aplikasikan setelah makan siang ya, hanya berapa menit lah ya. Saya pengen roomnya itu saya dapatkan gitu. Kita bentuk nanti
apa istilahnya grup WA untuk komunitas yang hadir di sini. Barangkali yang tidak hadir nanti kasih tahu Pak ya. Dan mungkin saya akan nanti yang tidak hadir saya akan datangi lah. Ini oleh-oleh dari kegiatan ini gitu supaya kita bergabung lah gitu ya. Usulan dari Ibu dan Bapak untuk mengisi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, mangga diusulkan pakai kertas saja atau Pak Aris gimana teknisnya diusul ke sini atau dilempar saja. Saya berharap dari peserta yang ikhlas gitu ya untuk maju ke depan memimpin pembentukan ini gitu ya. Saya serahkan kepada peserta supaya kita lebih enak juga gitu. Udah terbentuk pengurusnya, diresmikannya mah nanti aja. Tapi saya nyatakan ini terbentuk ya. Oleh saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim, maka kita bekerja bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Karena ini kita niat baik kan untuk itu. Dibikin adminnya, anggotanya. Jadi kemanakala dinas masuk itu informasi-informasi bisa nyambung. Dan apabila ada anggota lain yang ingin gabung aja. IFC belum gabung, Ciganea itu wajib. Nanti juga kalau misalkan Pak Paulus, saya pengen bersilaturahmi dengan teman-teman lain di luar ini, mengajak yang belum hadir, boleh. Sambil promosi di sini. Gitu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu dan Bapak peresmian, anggap saya peresmian bahwa Forum Komunikasi Jasa Pariwisata Kota Cimahi telah terbentuk pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2017 pada pukul 2 pas ya, jam 14 berarti ya. Nah itu sekali lagi tepuk tangan buat kita semua, sukses selalu buat Kota Cimahi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekaligus mungkin tadi penutupan dari Pak Kabid, barangkali ada yang perlu sampaikan lagi, apa sudah cukup Pak? Alhamdulillah Pak, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan dari awal sampai akhir tuntas sudah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, yang telah dilaksanakan maupun yang diprogramkan ke depan, kita ada dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat oleh Allah SWT. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Ini adalah yang pertama dan kita mengharapkan kegiatan ini pertemuan-pertemuan ini akan dilanjutkan ya secara rutin. Mangga nyangakeun ka ketua, kepengurusan sudah dibentuk yang tadi saya umumkan. Sekali lagi, Forum Komunikasi Jasa Pariwisata Kota Cimahi disingkat dengan FKJP Kota Cimahi dengan ketua Pak Paulus, kemudian wakil ketua Bu Teti, sekretaris Bu Sekar, bendahara Pak Yudi. Itu yang sudah kami catat dan akan mungkin di-SK-kan lah oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Cimahi supaya kita resmi ya. Ini adalah cikal bakalnya, mudah-mudahan ke depan kita memiliki PHRI Kota Cimahi. Ini adalah cikal bakal
yang akan menjadi sejarah buat kita, buat Kota Cimahi. Tepuk tangan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Ibu Teti, Pak Paulus, Bu Sekar, Pak Yudi, hatur nuhun kasadayana. Hapunten sadaya kalepatanana. Panitia hanya bisa berbuat seperti ini. Mohon maaf lahir batin dan segala kekurangannya. Untuk pengganti transport atau lainnya mungkin ada di depan. Mangga hatur nuhun ya Bu. Salam baktos kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu.